Ya, selamat sore, karena kita kali ini acaranya di sore jam 4 dalam program Pola Hidup Sehat, yang kolaborasi dengan kesembuhan holistik. Kalau bicara kesembuhan holistik, maka pendirinya adalah Ibu Sinta Sari Saleh. Saya di situ tamu, ya. Walaupun tamu, tapi jadi host. Ya, karena diadakan untuk uh, pola hidup sehat. Berarti di pola hidup sehat saya tuan rumah, ya. Tapi kalau misalnya camp kesembuhan holistik, coach kesembuhan holistik, saya berbicara tamu, ya. Di program pola hidup sehat ini kita undang Ibu Sinta Sari Saleh, ya, untuk bincang-bincang. Nah, kali ini kita uh, bentuknya bincang-bincang, ya, dialog, dan ada tema yang menarik yang uh, waktu saya camp kesembuhan holistik waktu itu Bu Sinta tunjukkan saya banyak buku sih, ya. Tapi terus kemarin diingatkan lagi dengan WA, ada yang ini makanya boleh nih, menarik nih, ya. Nah, selamat sore Bu Sinta. Sore Pak Jarot, sore Ya, sahabat semua dimanapun berada. ya, kita mau bincang-bincang yang seperti di publikasi, yaitu Power of Now. Wah, kuasa saat ini, atau kalau saya eh, googling, ya sebenarnya mirip sekali dengan yang disebut John Kabat-Zinn mengenai mindfulness present moment lifestyle, di mana hidup pada saat ini dengan penuh kesadaran, penghayatan, menikmati ucapan syukur dari saat ke saat. Tapi itu tafsiran saya. Itu tafsiran saya lihat judulnya Bu Sinta. Jadi oke, kita tanyakan aja ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, apa sih sebenarnya pengertian power of now dari Ibu Sinta ini? Jadi kita memahami power of now itu sebenarnya adalah memahami diri kita, Hmm. gitu loh. Yang pertama adalah memahami diri kita. Baru kedua kita memasuki dimensi waktu di mana di situ ada present tense gitu kan. Kalau masa depan itu future, kalau yang masa lalu itu adalah past. Nah, bicara power of now ini sebenarnya kita sedang memahami dalam aspek yang lebih dalam lagi, lebih hakiki adalah tentang being, Pak, tentang keberadaan kita, Wow, keberadaan keberadaan kita, kita dalam arti apa itu? keberadaan kita bahwa diri kita ini bukanlah tubuh semata, gitu loh. Oh, Selama oke. selama ini kan kita hanya menyadari bahwa tubuh ini, diri kita ini hanyalah tubuh, gitu kan. Buktinya apa? Kalau Anda sakit, yang pertama terpikir pasti obat, Hmm. dokter, ya kan? Nah, ketika kita memahami diri kita sepenuhnya bahwa tubuh itu hanyalah ibarat gelas ini, hanyalah wadah. Hmm. Warnanya apa? Itu tergantung isinya. Dia diisi bening, ini adalah dia jadi bening, diisi merah, dia menjadi merah, gitu kan? Jadi tergantung isinya. Nah, isinya ini apa? Itu yang perlu kita cermati di sini, yaitu di sini ada mind, mental, dan ada jiwa atau roh Tuhan itu sendiri. Nah, Oh, jadi keberadaan jadi apa namanya? Bukan hanya soal bicara hidup dalam dalam konteks waktu, ya. bukan, Pak, itu terlalu dangkal itu. Power of Oke. now seperti itu. Ini sebenarnya adalah the power of now yang saya maksudkan di sini adalah apa? Saya setuju sekali dengan bukunya Eckhart Tolle itu, The Hmm. Power of Now itu benar-benar keren sekali. Ini bukan sebenarnya bukan bicara tidak hanya bicara tentang dimensi waktu, Hmm. tapi bagaimana kita menyadari apa sih yang isi diri kita ini. Hmm. Ya tidak lain tidak bukan ya sang kesadaran murni, sang keberadaan toh Allah itu sendiri, Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita. Itu Wow. sebenarnya kita Pemahaman bicara. gambar diri, jati diri manusia seutuhnya, tapi Yes, yang benar-benar dijalani secara sadar, ya. yes, dalam konteks kekinian saat ini. Karena Jadi kan gini, kan gini, ya, namanya di Indonesia, ya. Di Indonesia kan Pancasila, semuanya beragama, ya, tahulah Tuhan ada gitu. Tapi itu tidak di dalam kesadaran, ya, sebenarnya, ya. yes, jadi seakan-akan agama Tuhan ini hanyalah rekonstruksi dari pikiran kita, Hmm. gitu loh. Padahal ketika kita sampai pada kesadaran murni, pada keberadaan ini, itu adalah kita bicara tentang sesuatu yang sudah tidak bisa dikatakan lagi. Dan ketika kita masuk ke dalam kondisi itu, disitulah
apa ya, ruang keindahan yang tidak bisa lagi dilukiskan oleh kata-kata. Yang kalau orang bilang perjumpaan dengan Tuhan lah, seperti itu gitu kan. Itu adalah suatu ruang hening yang benar-benar kita tidak butuh apa-apa lagi gitu loh di situ gitu loh. Bahkan pada saat titik kita sampai pada kesadaran itu, maka penyakit sekalipun itu akan radical remission, kesembuhan spontan pun bisa terjadi. Oh, Itu wow, gitu. keren ya. Jadi apa namanya? eh Istilahnya sepertinya sangat sekuler, tapi isinya ternyata sangat rohani ya, karena bagaimana kita menyadari dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu hidup di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita dalam Tuhan, atau kebersamaan dalam Tuhan Yes, dari waktu ke waktu. yes, that's it. Wow, wow. Nah terus gini, dari konsep ini eh, gimana? Apa dari konsep ini untuk hubungannya dengan kesembuhan? Oke, jadi kita berangkat dulu dari sakit itu apa sih? Oke. Banyak definisi Atau sakit. kenapa orang sakit gitu ya? Iya, banyak definisi sakit gitu loh. Jadi kalau kita mengacu pada piramid di Trickling Heart, itu ada 5 level tubuh gitu kan. Yang Hmm. paling dasar adalah level fisik. Hmm. Disitulah kerjaannya para dokter seperti itu gitu, hanya ngobatin fisik gitu kan. Sekarang to be honest, di sekitar kita banyak nggak terjadi udah cancer, udah dioperasi, sudah di kemo, sudah radiasi, sudah makan sehat, sudah olah nafas dan sebagainya. Kenapa kok masih hadir lagi itu penyakit-penyakit dalam tubuh kita, atau ada orang yang minum obat bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu karena kita memahami dalam hanya aspek di level fisik saja gitu loh. Padahal kalau dalam konsep kesehatan holistik, sakit itu adalah pesan cinta gitu loh. Jadi ketika kita menyadari itu adalah pesan cinta, berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan. Pesan cinta dari siapa? Dari Tuhan. Untuk apa? Tuhan sebenarnya hanya ingin engkau kembali kepadaku. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi jiwa yang bersih, tidak terkotori oleh aspek mental. Aspek mental ini diwakili oleh apa? Kebanyakan oleh pikiran dan perasaan kita. Nah, jadi intinya orang sakit saat ini itu adalah karena dia memiliki penderitaan. Kepedihan. Kepedihan itu mencakup dalam sekali banyak hal di situ. Kepedihan itu dari kemarahan, terluka, sakit hati, kecewa, duka cita. Itulah kepedihan yang mewujud dalam bentuk sakit di tubuh fisik. Wow, sehingga dengan sakit yang Tuhan izinkan, dalam tanda petik Tuhan izinkan, supaya manusia menyadari keberadaan seutuhnya tadi, gitu ya. Yes. Lalu menuju ke akar masalahnya, kira-kira mencari kehendak Tuhan, kenapa sakit saya diizinkan, sehingga kembali kepada kesadarannya, hidup kebersamaannya dengan Tuhan Ya. yang akan membawa kesembuhan. Sayangnya banyak orang tidak sadar di aspek ini, Pak Jarot. Jadi Hmm. hanya sibuk dengan penderitaannya, hanya sibuk dengan saya harus berobat kemana ya, ini ya, itu ya. Di sini terasa sekali, kami sedang melakukan di sini lagi camp 10 hari untuk ini ya. Nggak saya ngapa-ngapain, saya yang ada adalah kita bermeditasi bersama. Kenapa? Meditasi ini adalah latihan untuk mengheningkan pikiran kita. Karena selama ini pikiran kita ini loh adalah pengendali kehidupan kita saat ini. Orang terperangkap dalam masa lalunya, orang terperangkap dengan kecemasan-kecemasan masa depannya, itu adalah hasil dari kerja pikiran, bukan? Yang kemudian mempengaruhi perasaan, dan ketika itu terus-menerus berulang, itulah akhirnya muncul dalam bentuk sakit. Nah, tugas kita saat ini adalah menyetop pikiran itu, bukan menjadi bukan menjadi pikiran itu sendiri atau dikendalikan oleh pikiran itu sendiri, tapi kita mengatur, mengendalikan pikiran itu. Itulah konsep mindfulness yang mungkin Zot Kabat-Zinn itu lakukan gitu kan, bahwa belajar hening, belajar menyetop pikiran kayak gitu loh. Tapi Oke. sebenarnya power of no ini adalah ya tadi menyadari keberadaan Tuhan sepenuhnya yang hadir di dalam diri kita. Wow. Ya, kalau jangka batsin ada salah satu pelajarannya yang mungkin sedikit nyambung, yang nggak sepenuhnya. Ketika orang sakit, dia menggunakan istilah kenali sumber stresnya. Jadi misalnya sakitnya apa? Oh, sumber stres dalam arti luas. Lalu mengakui itu sebagai kenyataan,
menghadapi tanpa ketakutan, meminimalisir respon, bahkan sampai akhirnya bisa menang atas stresnya. Nah, ketika stresnya dikendalikan, bahkan dikuasai, maka sakitnya hilang. Bahkan sakitnya tidak perlu dibenci. Kalau John Kabat-Zinn bilang, sakitnya itu dianggap kayak bayi anak kita. Kalau kita nangis, maksud bayinya dibanting, ya dipeluk aja. Ya, kita kayak peluk sakit kita, karena lewat sakit itu sebenarnya kayak anak ya. Anak itu anugerah Tuhan. Bahkan sakit itu kayak anugerah Tuhan yang membuat kita membawa pada kesadaran tentang Tuhan. Nah, ini kan jadi ini Bu Sinta. Bagi orang yang agamis atau yang emang deket sama Tuhan, setuju dan masuk banget. Tapi bagi orang lain kayak gini, ini saya mau diajari kesembuhan atau mau diajari agama nih? Atau bener nggak sih ini bisa bawa kesembuhan gitu loh? Kalau apa namanya, disinilah bedanya kita belajar spiritual dan belajar agama, Pak. Oke. Orang belajar spiritual pasti dia beragama dengan baik juga. Tapi Ah, orang beragama belum tentu dia sampai pada kesadaran spiritual. hmm. Ini yang saya lihat gitu. Ketika orang saat ini memeluk agama tapi masih nyalah-nyalahin orang lain, kemudian menganggap orang kafir dan sebagainya, seperti itu, sebenarnya dia belum spiritual dengan baik gitu loh. Seperti itu. Jadi kedamaian itu bukan berarti kita menganggap bahwa semua agama sama dan tidak. Kita saat ini terlahir, Bapak terlahir sebagai Kristen, saya terlahir sebagai Islam, pasti ada maksud Tuhan dong di situ gitu kan. Beragamalah dengan benar, tapi jangan berhenti di agama itu gitu. Agama itu bukan tujuan gitu loh. Itu hanyalah sarana gitu loh. Itu untuk mencapai kesadaran Tuhan sepenuhnya yang hadir di dalam diri kita. Kalau kita nggak punya agama, bingung juga kan gimana jalan masuknya gitu loh. Seperti itu gitu kan. Gimana mau kenal Tuhannya gimana gitu loh. Nah, itulah pentingnya kita belajar spiritual ini adalah benar-benar kita sampai pada kesadaran Tuhan, tidak hanya pada kulitnya saja, pada bungkusnya saja. Nah, kalau sudah sampai pada kesadaran Tuhan, maka kita ini adalah entitas tanpa batas sebenarnya. Yang membatasi pikiran kita kan adalah, yang membatasi diri kita adalah pikiran kita sendiri. Wow. Gitu loh. Ini ada contoh kasus menarik, Bu Sinta. Ada postingan dari Ibu Esther Margareta di WA grup kanker ya, kisah mengenai Ibu Catherine yang terkena kanker dan sudah 25 tahun menjadi penyintas yang sehat. Dan juga dikatakan dalam postingan ini dia tidak banyak pusing mengenai kemo atau radiasi, tapi ini pas banget kesaksiannya. Dia bersaksi bahwa 25 tahun bertahan sembuh karena benar-benar 100% bersandar sama Tuhan. Bu Catherine tinggal di Bandung ya. Nah, dalam pelayanan yang Ibu Sinta alami, gimana dengan kasus-kasus seperti ini, Bu? Jadi orang yang istilahnya kayak Bu Sinta mungkin nyebutnya kesembuhan spontan ya. Saya nyebutnya soul healing and miracle gitu. Kayak terjadi mujizat gitu. Tapi dalam aspek power of now ini gimana Bu Sinta? Apa namanya, salah satu sahabat kita kan juga pernah ada Pak di camp itu. Dia cancer otak dan sudah 6 tahun dia menderita cancer otak itu dan dia tetap still alive loh, tetap hidup loh. Iya. Gitu loh. Gembira, Saya tanya, ceria. gembira, ngajarin kita poco-poco, ngajarin kita caca kayak gitu kan. Kalau orang lain di luar sana cancer otak mungkin hanya 3 bulan, 6 bulan mati gitu kan, beratnya gitu karena itu memang pusat pengendali otak gitu kan. Dokter paling ya ini usia harapan hidupnya paling 3 bulan, 6 bulan pasti dokter bilang begitu kan. Tapi amazingnya ibu ini sampai 6 tahun pun dia tetap hidup gitu loh. Saya tanya apa rahasianya? Satu, dia berserah. Tiap pagi dia hanya bicara, berdoanya begini, terima kasih Tuhan, saya dikasih hidup 1 hari lagi, hari ini saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Itulah power of now. Wow. Gitu loh, saya mau bahagia hari ini, nanti malam dia terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah menjalani hari saya, tadi saya sudah membahagiakan A, B, C, D, E, Z. Oh, tapi ada satu mungkin dia tidak bahagia dengan saya. Besok saya perbaiki, Tuhan bilang kok beri saya waktu 1 hari lagi. Besok bangun lagi, begitu lagi tuh. Tanpa terasa 6 kali 365 hari dia tetap hidup dan baik-baik saja.
Nggak kemo, nggak radiasi juga ya. Nah, kemo nggak radiasi, hanya satu penanda bahwa dia ada tumor itu di kepalanya, di otaknya adalah matanya yang sebelah kiri agak menonjol sedikit, tapi that's it, tidak, penglihatannya tidak terganggu, keseimbangannya tidak terganggu, dia tidak pernah pusing, tidak pernah sakit kepala dan sebagainya. Tapi dia bilang, saya baru sakit kepala Mbak Sinta kalau saya stres. Bukan karena kansernya, berarti karena stresnya. Oke, Kayak ini, gitu. ini jadi menarik nih, jadi menarik. Teman-teman nanti silakan ya kalau mau nulis pertanyaan, karena kita hari ini bentuknya talk show, silakan tulis pertanyaan banyak-banyak, karena minggu lalu banyak pertanyaan nggak terjawab, maka kali ini saya bilang kita cut presentasinya, banyakin tanya jawabnya. Tapi sebelum teman-teman bertanya, saya ada data ini Bu Sinta. Ya, terus terang yang ya kemarin Bu Sinta mungkin juga ada di camp kesembuhan kanker ya, yang diberikan data sama Pak Mas Andriandi ya, mengenai yang namanya honeymoon effect. Jadi ada penelitian yang menarik terhadap ribuan pasangan orang yang sedang berbulan madu. Mereka pergi ke Mesir yang panas, mereka pergi nggak pusing, mereka pergi ke Swiss yang dingin nggak masuk angin. Jadi tidak ada orang bulan madu yang pilek, bersin-bersin, batuk, sakit, mencret, boles. Jadi orang yang sedang berbulan madu, waduh, sehatnya luar biasa. Bulan madunya habis, tinggal lebahnya istilah saya. Tinggal lebahnya, sengat sana, sengat sini, tabok sana, tabok sini, bentak sana, bentak sini. Orang menikah sakit semuanya. Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis-garis penderitaannya. Jadi Kecuali Pak Jarot ya, kecuali Pak Jarot yang tidak menderita bisa 33 tahun. ya ajaibnya benar itu data bulan madu. Orang bulan madu nggak ada yang sakit gitu. Jadi sampai ya sembuh itu gampang, yang susah itu bahagia gimana. Yang sembuh itu gampang, tapi mengampuni makhluk hidup yang kalau mengampuni ditipu pedagang ya udah nggak dagang sama dia lagi lah. Kalau suami tuh bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, tidak bisa keluar kamar lihat setan. Jadi ternyata bahagia itu susah bagi banyak orang. Nah, pertanyaan saya Bu Sinta, dalam konteks power of now ini, kita sudah hidup ya katakanlah dalam pernikahan ataupun yang lain juga, di mana terlukai sehingga kita nggak bisa hidup dalam kekinian lagi, nggak bisa power of now lagi karena mungkin jadi power of past tense. Jadi hidup kita dijerat sama diikat oleh segala masalah, kecewa, kepahitan. Ini kan kayak orang tuh diperbudak, kayak dipenjara gitu oleh kekecewa, kepahitan, oleh masalah, dan itu kenyataan. Gimana dalam konsep power of now ini bisa lepas dari itu, Bu Sinta? Sebenarnya saya tanya sekarang Pak, sebenarnya ketika itu yang Bapak katakan semua si setan si apa itu sebenarnya yang menyakiti itu adalah apakah dia yang sedang menyakiti kita atau sebenarnya kita yang sedang tersakiti oleh diri kita sendiri? Oleh apa? Harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, apa namanya pikiran-pikiran kita, standar-standar kita. Kalau mau jujur sebenarnya masalah itu hanya 10%. 90%-nya adalah sikap kita terhadap masalah. Nah, itulah kesadaran itu yang perlu kita sadari di dalam konsep power of now itu gitu loh, bahwa bukan dia loh yang sedang menyakiti kita, tapi kita yang sedang tersakiti oleh harapan kita. Suami selingkuh sekalipun misalkan ekstrim nih. Kenapa? Karena harapan kita, saya sudah setia loh. Dia harusnya setia juga gitu kan, seperti itu. Berarti kan ada kemelekatan di situ terhadap keinginan kita, harapan kita gitu loh. Padahal dalam konsep ikhlas ya sudah. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah, untuk Allah, bukan untuk dia. Masalah dia selingkuh atau tidak setia itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang paling berat, Pak, karena sebenarnya hidup ini adalah pelajaran, beli pelajaran gitu loh. Dan orang-orang atau situasi atau kondisi itu dihadirkan kepada kita, itu adalah guru kehidupan. Sesuatu yang Tuhan hadirkan di depan kita untuk memproses mental kita, untuk memproses jiwa kita, supaya kembali murni suci seperti hakikatnya bahwa dia berasal dari roh Tuhan. Kita ini berasal dari roh Tuhan.
Kita adalah makhluk cahaya gitu loh. Gitu yang apa yang sedang ditempatkan, kita nggak gambaran diri dari dia gitu kan. Ada kan di dalam Alkitab Pak bahwa kita adalah gambaran diri dari dia. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, aku adalah sesuatu yang tersembunyi karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Wow, oke. Ya. Berarti Allah tuh menciptakan kita untuk apa? Perwujudan dia loh. Masa Tuhan marah-marah? Masa Tuhan kecewa? Masa Tuhan sakit hati gitu kan? Ada seperti itu. Nah, yang buat yang sedang kecewa, yang sedang marah-marah, sedang sakit hati siapa? Pikiran-pikiran kita, ego kita, nafsu kita. Nah, Ya, seperti itu, Pak. di pola hidup sehat, kalau teman-teman ikut sampai modul yang ke-17 pasti akan ketemu, kalau di saya istilahnya tuh sekolah kehidupan. Nah, semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita mencapai keserupaan dengan Dia, karena memang Tuhan ciptakan manusia seperti serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi gambar Tuhan itu rusak karena dosa. Tapi kan kita sudah bertobat, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, lalu kita berjalan menuju kesempurnaan. Memang kita tidak sempurna, tapi kita berjalan menuju kesempurnaan dalam arti ya kembali bahwa kita tuh citranya Tuhan, gambarnya Tuhan. Dan kalau kita mencapai hal itu, ya lewat apa? Lewat proses yang disebut dengan sekolah kehidupan. Prosesnya apa? Misalnya tadi kalau contoh yang sama aja biar nggak melebar ke sana kemari. Contoh yang Bu Sinta katakan suami selingkuh. Nah, itu ujian kehidupan. Itu Respon banyak kita jadi apa? cancer, Pak, itu. Nah, kalau respon kita adalah kesadaran, kesadaran akan tentang diri sendiri, emang saya kurang perhatian, kesadaran akan bahwa ya hidup ini Tuhan punya, lalu kita memperbaiki diri. Memang mungkin akan ada bisikan ya, wah enakan dia dong kalau diampuni, enakan dia dong kalau diikhlaskan. Tunggu dulu. Orang hidup itu kan saling respon meresponi. Ketika kita responnya benar, maka kalau saya sih orang yang percaya ya bahwa hidup ini timbal balik, hidup ini tabur tuai. Justru nanti akan terjadi kesembuhan yang namanya kesembuhan relasi atau relationship healing. Ketika terjadi kesembuhan relasi yang terkait dengan kesembuhan pribadi atau gambar diri, nah disitulah nanti ada mendapat tempat untuk kesembuhan badan yang hanya bungkusnya dari manusia batiniah kita. Ya kira-kira kalau saya sambungkan ke pola hidup sehat seperti itu. Oke, Bu Sinta, mulai ada pertanyaan nih yang dari peserta ya. Nanti kalau pas nggak ada pertanyaan aja saya bisa nanya lagi. Tapi ini saya akan baca dulu pertanyaan dari peserta. Oke, sebentar ya. Ini saya kok chatnya agak mogok. Oke, ini pertanyaan mengenai ini dulu dah apa namanya pertanyaan sebentar ini dah mulai ya. Pertanyaan, Bu Sinta, bagaimana cara praktis step by step untuk bisa menyadari keberadaan kebersamaan dengan Tuhan? Jadi sebenarnya Tuhannya sekarang tanya dulu nih sama yang bersangkutan. Menurut Anda Tuhannya di mana? Kalau kita masih selalu mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ada di luar diri kita nggak akan nemu dengan keberadaan Tuhan itu. Kita cari Jauh, dia jauh di atas gunung atau di langit sana ya. kita cari dia ke Mekah sana, harus bolak-balik umroh. Kalau Yerusalem. Tuhannya di Yerusalem kayak gitu kan, bolak-balik pergi ke sana, nggak juga tercerahkan kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita benahi gitu. Jadi sebenarnya ayat-ayat tentang Tuhan baik itu di Alkitab maupun di Al-Qur'an itu banyak banget menunjukkan keberadaan Tuhan. Salah satunya kalau di Kristen di surat Korintus 1 Korintus 6 ayat 19-20 kan, Pak. Mungkin Ya. Pak Jarod bisa share kayak gitu kan. Kalau di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat As-Sod 38-72 katakan ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Bayangin, sempurna kejadiannya ini merujuk pada penciptaan Tuhan. Kutiupkan ruhku itu kalau baca Arabnya itu min ruhi, artinya ruhku, bagian dari diri dia loh. Nah, jadi sebenarnya keberadaan Allah, Roh Kudus, Tuhan itu Di dalam diri kita, ya. pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak bisa mendengarkan itu? Kenapa kita tidak bisa menyadari keberadaan itu? Karena satu-satunya jawaban adalah kita dikendalikan oleh pikiran-pikiran kita. Aspek mental kita. Kalau bicara holistik kan, body, mental,
jiwa, soul, dan spiritual gitu kan, 4 hal ini gitu kan. Nah, yang paling bermasalah adalah di aspek mental ini. Di aspek mental ada pikiran, perasaan, emosi, diperluas lagi di situ ada kemelekatan, ada ego, ada nafsu, diperluas lagi di situ ada marah, benci, dendam, duka cita, sakit hati, dan sebagainya. Nah, apa pengaruh apa namanya power of no ini adalah seperti ibaratnya kita berjalan di dalam kabut. Kabut ini adalah pikiran-pikiran gelap kita, tadi kemarahan dan sebagainya itu, gitu kan? Nah, kemudian senternya itu adalah kesadaran kita dan ruang terangnya kan, kalau kita ada kabut, ada kita center kan, ada ruang terang kan, Pak. Nah, ruang terang itulah now itu kesadaran di sini, kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya ini? Belajarlah untuk mengendalikan pikiran-pikiranmu. Karena dengan sekali pikiran itu bisa didiamkan, maka yang ada adalah Tuhan sepenuhnya mengejawantah dalam kesadaran kita. Oke, saya berbagi berbagi sedikit ya dari sisi Kristen. Jadi kalau kitab Yesaya itu berkata, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar dan menjawab doa. Tanganku tidak kurang panjang ya untuk menjawab dan menyembuhkan. Tapi yang menjadi pembatas atau penghalang antara aku dan kamu adalah dosa, dalam arti kesalahan. Makanya untuk bagaimana kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan, ya penghalangnya ini yang kita selesaikan. Dan Tuhan tuh membuka jalan loh untuk penyelesaian, bukannya susah untuk diselesaikan, enggak. Kan menurut saya bukan hanya Kristen ya, di Islam pun juga Tuhan tuh Maha Pengampun. Jadi kalau yang menjadi pembatas itu dosa, ya kita minta ampun. Tapi sering orang minta ampun tapi nggak yakin kalau diampuni. Jadi kalau sudah minta ampun, ya percaya kalau Tuhan sudah ampuni. Sehingga antara kita dengan Tuhan, penghalang atau pembatasnya itu yang sehingga tidak bisa mengalami kebersamaan adalah dosa, ya dosa kita selesaikan. Yang kedua, setelah dosa diselesaikan, ya pertobatan itu kan kayak berbalik. Ya, bertobat itu kan berbalik dari jalan menuju neraka, istilahnya, atau jalan dosa, jalan yang salah, balik ke jalan yang benar, itu namanya bertobat. Nah, maka dalam konteksnya dengan sakit penyakit, maka sakit itu diizinkan Tuhan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Jadi kita berbalik, mengaku dosa, maka berikutnya adalah apa sih Tuhan itu secara pelajaran spiritual ya, bukan iman. Nanti saya sama Bu Sinta Tuhannya namanya beda. Tapi secara spiritual misalnya konsepnya Tuhan itu kasih. Barang siapa ada di dalam kasih, dia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah, berarti kalau kita merasakan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, kita hidup di dalam kasih. Mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, bahkan apapun agamanya. Tuhan itu apalagi sih? Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan orang nggak bisa melihat Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan itu, Bu Sinta Islam, saya Kristen, kayaknya Tuhan itu kudus deh gitu ya. Maksud Tuhan itu najis. Jadi kalau kita makin kudus, kita makin bisa merasakan Tuhan. Dan Tuhan itu kan maha hadir. Saya nggak perlu pergi ke Yerusalem untuk, wah di sana saya hadirat Tuhannya kuat banget. Makin saya kudus, makin saya merasakan Tuhan. Makin saya penuh kasih, makin saya merasakan Tuhan. Tuhan itu benar, kebenaran. Jadi makin saya menjalani kebenarannya, ya maka saya makin merasakan kehadirannya. Kalau soal sembuh, setan juga bisa bikin sembuh gitu ya. Soal kuasa, setan juga punya kuasa. Jadi kalau saya berpaku pada 3 esensi itu, benar, kudus, dan kasih. Ini esensi mengenai kepribadian Tuhan. Dimana kalau kepribadian itu kita hidupi, nah kita akan hidup dengan kepribadian Tuhan. Lalu kalau istilah di Kristen itu namanya penuh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan cuma di roh kita, mencapai tubuh setelah menembus jiwa. Jadi roh dibungkus jiwa, jiwa dibungkus tubuh. Kalau kita bikin trikotomi, kalau dikotomi aja ya roh sama jiwa ini jadi satu dibungkus tubuh. Kalau saya pakai trikotomi, maka roh dibungkus jiwa, jiwa dibungkus tubuh. Ketika jiwanya bersih, rohnya yang adalah kebersamaan kehadiran Tuhan dalam roh kita ini sampai ada dalam tubuh kita. Maka sering saya katakan, kalau Tuhan ada dalam tubuh kita, apa sih yang dia nggak bisa sembuhkan? Itu yang saya sebut dengan soul healing and miracle. Bu Sinta menyebutnya kesembuhan spontan. Ya, oke, saya baca pertanyaan. Ada yang agak panjang. Saya baca ya, Bu Sinta. Bu Sinta mau menanyakan pesan cinta Tuhan dengan kasus saudara saya 3 tahun yang lalu, suami saudaraku meninggal karena COVID.
Karena meninggal tiba-tiba, saudara saya kehilangan semangat hampir 1 tahun, dan ternyata setelah 1 tahun, 1,5 tahun kemudian, saudara terdiagnosa kanker payudara, kehilangan suami secara tiba-tiba sehingga terkena kanker payudara. Kalau ini dari ceritanya, oke, gimana komentarnya Ibu Sinta? Oke. Sudah kebanyakan orang yang sakit itu seperti tadi saya katakan itu adalah menyimpan kepedihan, Pak. Kepedihan itu ya di dalamnya situ ada marah, ada terluka, kecewa, merasa tidak berdaya. Artinya apa di situ? Ada resistensi, ada penolakan. Penolakan apa? Penolakan terhadap kondisi now and here tadi gitu loh. Nyatanya sudah meninggal, tapi resisten, masih mengelekat, masih nggak mau kehilangan, masih pengennya dia terus hadir kayak gitu kan. Nah, di dalam resistensi inilah ada perasaan-perasaan negatif, tadi negativitisme, misalkan seperti itu. Kemudian ada penolakan, itu loh yang membuat orang itu sakit. Kalau orang udah dalam kondisi power of no, ya udah meninggal ya mau apa gitu loh. Siapa sih yang nggak meninggal dalam hidup ini? Bahkan kita sendiri pun sedang seringkali ketika kita sedang menderita dengan sakit kita saat ini, sebenarnya kita sedang melekat dengan tubuh kita kayak gitu loh. Nah, obatnya apa? Surrender, penyerahan diri sepenuhnya. Kalau orang dulu mengatakan bahwa ada jalan salib, dengan penderitaan kita menemukan Tuhan, bukan? Gitu loh. Kalau terus terang, kalau orang mengatakan seperti itu bahwa dengan penderitaan mereka menemukan Tuhan, itu tidak. Sebenarnya itu mengandung arti resistensi. Tapi menemukan penemuan Tuhan terhadap Tuhan sepenuhnya adalah ketika kita surrender, menyerahkan diri sepenuhnya, gitu loh. Jadi power of no itu menerima, gitu loh. Sedangkan menderita itu adalah hasil dari produk dari pikiran. Karena apa? Resisten tadi. Resisten itu dalam hal yang sederhana, Pak, muncul itu dalam bentuk sumbatan-sumbatan di tubuh fisik, itu di tahap awal. Tetap resisten, tetap nggak nerima, tetap nggak menolak suami yang begitulah, menolak istrinya yang begitulah, menolak kondisi seperti itu, menolak anak, menolak orang mertua dan sebagainya, maka akan memadat lagi energi itu menjadi cancer. Gitu loh. Jadi saat ini kita belajar power of no itu adalah belajar mengalir. Belajar untuk tidak resisten, belajar untuk menerima. Mudah memang tidak, saya juga masih belajar, Pak. Kalau mudah nggak perlu belajar. Justru Iya, gitu. susah, perlu ikhlas. Tapi kalau saya sih Tuhan itu menarik ya, dalam arti dia nggak pernah mencobai melampaui kekuatan. Jadi saya misalnya diajari ikhlas dari ketipu ratusan juta, ketipu miliaran, lalu bangkrut. Ya, jadi bertahap belajar sampai betul-betul ikhlas murni. Ketika inget-inget yang nggak sakit hati lagi, sehingga bisa hidup. Apapun yang terjadi tidak mudah, sekali tidak mudah. Tapi kita bisa mensyukuri, bahkan nantinya suatu saat kita akan bisa menemukan hikmat di balik peristiwa, memaknai kehidupan, memaknai kejadian-kejadian masa lalu dengan menemukan cinta dan kasih Tuhan, sehingga dalam kekinian ini kita makin cinta banget sama Tuhan. Karena seolah-olah kayak harta kita satu-satunya itu yang paling berarti ya Tuhan. Tapi sekali lagi ya, ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Sehingga kalau John Kabat-Zinn juga berkata ini perjalanan spiritual. Ketika sampai di situ, bahkan dia berkata it's not about breathing. Teknik nafas udah nggak penting lagi. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, terserah. Karena apa? Yang menyembuhkan adalah paradigma spiritual. Kalau istilah saya adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita sembuh. Ya. Oke, saya baca lagi. Bu Sinta, saya 71 tahun, kena neuropati perifer. Lalu lambung GERD jika tengah malam terbang. Pertama, kena neuropati perifer, lalu lambung dan GERD. Jika tengah malam terbangun, sulit tidur lagi. Sudah 1 tahun minum obat penenang. Bagaimana caranya supaya saya bisa menerima kenyataan ini, sehingga jika tidak bisa tidur, tidak stres. Karena jika stres, akhirnya kumatnya kambuh lagi. Gimana saya bisa belajar pasrah sama Tuhan? Iya, jadi ya yang pertama adalah kita harus tahu dulu letak masalahnya di mana. Kembali lagi, itu kita bicara selalu akar masalah. Akar masalah itu ada di pikiran bawah sadar.
Pikiran bawah sadar perannya 95 sampai 99%. Sayangnya kebanyakan kita nyarinya dengan pikiran sadar gitu loh. Banyak orang yang ini contoh apa kita baru tanganin orang yang insomnia kayak gitu kan apa bertahun-tahun insomnia gitu kan. Yang ada adalah mundur itu adalah emosi-emosi dengan bapak, dengan ibu di masa kecil. Triggernya adalah kemudian istrinya misalkan yang dia tidak apa namanya, yang tidak maunya dia kalau bapak marah itu seperti ibunya dulu itu datang meluk nyari gitu kan. Nah, tapi ternyata itu dilakukan oleh ibunya. Jadi marahnya kedua sisi iya, ke bapak yang galak banget, suka marah, suka mukul, suka apa tendang-tendang. Marah ke ibu adalah kenapa kok nggak bujukin. Nah, ketika ini emosi belum selesai hadir lagi tuh si istri yang mirip 11-12 dengan sikapnya terhadap ibunya gitu, yang cuek aja kalau dia tidak tahu bahwa perkataan dia menyakiti hati dia marah, tapi isinya tidak cuek kayak gitu lah seperti itu. Jadi sebenarnya semua itu adalah kembali tadi ada segala penyakit itu adalah resisten, ada resistensi, ada penolakan terhadap kondisi itu. Nah, itu yang harus kita cari dulu. Carinya di mana? Di pikiran bawah sadar. Dengan cara apa? Yang saya ketahui sampai saat ini adalah dengan meditasi dan hipnoterapi untuk mengetahui akar di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Oke, saya tambahkan dari sisi saya ya, jadi teman-teman biar nanti bisa dapat dua pandangan ya. Tapi saya setuju tadi ya, makanya juga saya mengajarkan kan olah nafas, yang nafas pelan, yang misalnya tarik 9, buang 9, bahkan bisa tarik 15, buang 15, lalu tarik hidung, buang hidung, itu kan sama dengan sebenarnya kalau secara teknisnya meditasi. Cuma meditasi dalam konteks saya itu adalah bagaimana saat kita bernafas pelan-pelan itu, kita seperti power of now ini sama ya, itu menyadari keberadaan Tuhan. Jadi kan ada juga yang Pak, emang orang Kristen boleh meditasi? Lah, waktu meditasi itu pusatnya kemana? Kan pusatnya Tuhan. Justru dengan meditasi itu istilahnya sela, jeda, pause, istirahat. Justru adalah teknis bagaimana kita bisa merasakan Tuhan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Makanya kalau saya berani mengatakan ya bukan saya melakukan gitu ya boleh orang Kristen meditasi, kan fokusnya Tuhan. Nah, ketika fokusnya Tuhan, apalagi kalau misalnya ini yang mendengar ini kebetulan Kristen percaya ada Roh Kudus dalam roh kita. Lalu cara tahu akar masalah gimana? Hati nurani nggak pernah bohong. Jadi ketika kita istirahatkan pikiran, kita istirahatkan perasaan, kita dengar hati nurani. Atau dengan kata lain, kita istirahatkan pikiran, jangan mikir apa-apa, perasaan. Kita dengar suara Roh Kudus dalam hati nurani kita. Nanti Roh Kudus pasti bisa berbicara, kan dia pribadi, bukan konsep, bukan doktrin, bukan teologi ya. Tuhan kan juga pribadi. Jadi sebenarnya meditasi itu mendengarkan suara hati nurani, di mana dalam hati nurani ada Tuhan. Itu cara untuk bongkar akar masalah. Nah, kalau misalnya kita tuh masih susah banget untuk bisa konsentrasi, fokus sama Tuhan, karena pikirannya masih ribet, perasaannya masih kacau, kecewa, kepahitan. Ya tadi Tuhan dalam biasanya berkata, yang menjadi penghalang itu. Nah, maka dibutuhkan pihak lain. Pihak lain itu apa? Misalnya konselor, hamba Tuhan, atau dalam hal ini misalnya Bu Sinta sebagai psikolog melakukan terapi klinis psikologi untuk membantu mencari akar masalah ya. Oke, saya baca pertanyaan. Bu Sinta, dalam hal ini berarti kita tidak perlu berharap atau berangan-angan ya supaya tidak kecewa. Jadi gimana nih sebenarnya soal orang kan masa nggak punya harapan. Berarti ke depan ya. Ya. Oke, jadi saya jawab ya, Ibu. Jadi kita boleh buat rencana, buat ini gitu kan, buat plan, buat apa seperti itu. Kemudian habis itu letakkan, kita tidak lagi melekat dengan perencanaan itu gitu loh. Karena ketika kita melekat, pasti kita akan kecewa ketika sesuatu itu berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Nah, jadikan energi untuk depan itu, jadikan energi untuk memulai di sini dan saat ini. Ya udah, kita lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan sehari-sehari, step demi step, gitu loh. Jadi nggak terlalu cemas dan tidak terlalu kecewa ketika plan itu tidak berjalan sesuai dengan perencanaan atau marah dan sebagainya, dan kemudian mencari kambing hitam di pihak lain seperti itu kan, ini gara-gara ini nih rencana saya nggak berjalan misalkan kayak gitu kan. Nah, itu jadi masalah baru lagi gitu kan.
gitu. Iya, setuju ya. Jadi kita sebagai manusia atau bahkan misalnya saya suami sebagai kepala keluarga atau saya sebagai pengusaha, wah harus bikin rencana, rencana bisnis, market plan, marketing plan. Bahkan mungkin kalau dengan yang kontekstual dengan Ibu Sinta, ya saya bantu Bu Sinta bikin rencana. Ya, ketika punya impian, mau punya rumah kesembuhan, wah harganya berapa nih? 1,7 miliar, punya duit berapa? Gak ada. Ya, kita bikin rencana yuk, bikin galang dana, siapa tahu terkumpul 1,5 miliar. Ya taunya terkumpul 200 juta, ya lumayan juga. Ya kita bersyukur dengan yang ada. Paling nggak bisa disimpan untuk DP dulu, ditabung dulu. Wah ternyata orangnya itu yang punya ini begini, begini, begini. Ya saya juga bilang nggak ubin lah Bu, mengalir aja Bu, tenang, dah semuanya indah pada waktunya. Jadi bukan nggak punya rencana ya teman-teman ya. Kita punya rencana, rencana yang terbaik, rencana yang terbagus, disusun, diangan-angan. Wah dipikirkan dengan detail. Tapi ya itu tadi, kita jalaninya dengan istilah boleh dipakai nama mengalir, dengan nama pasrah, atau dengan keyakinan dah Tuhan pasti buat semuanya indah pada waktunya. Tapi nggak mudah loh ya ketika bukan hanya nggak sesuai rencana ya, ada penjegalan-penjegalan misalnya. Waduh, itu lebih menyakitkan lagi. Misalnya bukan cuma nggak tercapai target, tapi dijegal, dihadang, difitnah. Kalau dalam bisnis, waduh kadang pertempurannya keras sekali. Atau sama juga dalam pernikahan, misalnya cinta sama dia, merencanakan untuk tunangan, nanti menikah begini, wih di tengah jalan pacar kita disambet orang. Ya, itu kita boleh punya rencana, tapi sekali lagi saya hanya menekankan aja, Bu Sita tadi sudah katakan, belajar untuk pasrah, ikhlas, apapun yang terjadi. Jadi kalau semua yang terjadi tidak seperti yang diinginkan, nah itulah menjadi seni hidup sebenarnya. Seni hidup yang mendewasakan kita belajar percaya sama Tuhan, kalau sampai terjadi sesuatu, pasti Tuhan berikan yang lebih baik. Kalau Tuhan izinkan jalan ini buntu, pasti ada jalan samping buntu, kanan buntu, kiri buntu, masih ada jalan ke atas gitu ya. Ada jalan tembus. Nah, ini butuh perjalanan spiritual, butuh pengalaman. Tapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saya sendiri terus terang banyak konsep. Saya terus terang belum baca bukunya yang Bu Sinta tunjukkan, maka waktu dikasih judul Power of Now ini tadi saya menafsirkan dalam rentang waktu gitu, tapi ternyata justru intinya pada kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang Tuhan di dalam kita. Wow, keren banget. Oke, saya baca lagi pertanyaan untuk Bu Sinta. Tadi yang insomnia udah sekaligus kejawab. Selamat sore Bu Sinta, sudah beberapa bulan ini pinggang belakang saya sakit. Apakah ini ada hubungan dengan perasaan saya akhir-akhir ini yang merasa beban tanggung jawab saya semakin besar? Saya merasa kenapa harus saya yang menanggung beban keluarga ini sendirian, sedangkan ada keluarga yang lain. Oke, sakit pinggang belakang karena merasa tanggung jawab saya menanggung beban keluarga sendirian berat buat saya. Betul sekali. Jadi masalah di tulang belakang itu dari leher ya, dari tulang servikal di sini di atas bawah ini sampai lumbar, dari torak servikal sampai lumbar itu adalah semua adalah pesan cintanya itu adalah merepresentasikan the support of life. Jadi dukungan terhadap kehidupan gitu loh. Nah, jadi mulai dari atas, tengah, kemudian bawah. Nah, yang uniknya yang paling bawah itu daerah pinggang itu adalah support finansial. Jadi merasa bingung mikirin duitnya intinya kayak gitu loh. Biasanya diderita oleh para wanita yang tulang punggung keluarga atau para pria yang sudah mulai masuk masa pensiun gitu. Pak Jarod dulu mungkin pas kebangkrutan juga pernah mengalami kan sakit pinggang seperti itu kan. Jadi lagi mikirin, aduh duitnya kemana nih? Ada banyak beban nih seperti itu kan. Itu Bu. Jadi ya itu tidak akan sama. Saya juga dulu di usia 25 tahun saya nggak bisa bangun gitu loh. Bayangkan tulang masih muda dong, mau lulus kuliah itu saya ingat masih di UGM mau lulus kuliah. Karena apa yang terpikir di kepala saya terus berputar-putar di kepala saya adalah habis ini saya mau pulang ke Mataram. Saya bisa nggak ya buka praktek? Nanti saya bisa nggak ya ganti duit mama saya gitu karena mama saya yang membesarkan saya adalah mama angkat gitu ya, bukan mama kandung gitu. Jadi ada banyak kepahitan lah di situ yang terjadi gitu. Jadi ada dorongan dari dalam itu saya harus sukses, tapi gimana caranya nih belum tahu kan ya gitu. Jadi ya akhirnya
manifest dalam bentuk saya di usia 25 tahun tuh nggak bisa bangun benar-benar, dan dokter mendiagnosa itu tulang belakang bengkok dan penjepitan saraf di lumbal 45. Lumbal 45 tuh dekat pinggang bawah gitu, tulang ekor ke bawah dekat ini ya, dekat pantat gitu ya. Nah, itu ya bahas pesan cintanya adalah support finansial yang merasa kurang kayak gitu loh. Gitu. Gimana ngeberesinnya? Ya ngeberesin dari aspek emosi dulu. Ketika kita merasa bahwa kita sedang menafkahi, bahwa kita sebenarnya sedang mengambil hak Tuhan di situ. Gitu loh. Saya punya anak 8 ya. Orang lain bilang bahwa 8 gitu kan, gimana mikirnya, gimana biayanya, gimana ininya. Saya nggak pernah pusing tuh. Gitu loh. Padahal rezeki saya bukan pengusaha, bukan apa. Hari-hari saya yang ngelayanin orang seperti ini. Saya tidak punya toko, tidak punya perusahaan, tidak punya apa, tidak. Saya yang ngelayanin orang. Ibarat rezeki saya belum kelihatan, tapi hari-hari itu peak cost tuh ada 8 anak ini gitu. Kalau saya memilih stres, pasti saya udah sakit punggung, sakit pinggang gitu kan. Tapi saya merasa bahwa ini anakku Tuhan, saya kembalikan kepadamu. Kelengkapannya adalah darimu juga. Saya hanyalah babysitter. Santai hidup. Dan alhamdulillah sampai detik ini kami masih hidup, masih anak-anak semua sekolah baik-baik saja. 4 anak kami kuliah semua tanpa tes masuk ke universitas kayak gitu. Kenapa ya? Konsep berserah itu benar-benar saya jalankan kayak gitu loh. Saya nggak mau ngambil haknya Tuhan, saya kembalikan semua pada Tuhan. Iya, Gitu. tadi saya tambahkan betul, kalau kemarin saya yang sakit pinggang itu 98 karena saya ada kepahitan atau pahit hati. Tapi yang belum lama, 2 tahun lalu atau lebih tepatnya masih 1,5 tahun yang lalu ya, saya sakitnya pundak sebenarnya ya, dari pinggang, dari pinggang atas jadi pundak. Lalu melebar ke kiri kanan dalam bentuk frozen shoulder. Jadi kebetulan saya pas baca Amsal sama kitab Ayub, itu ada ayat bahwa hidupku terasa berat dan pinggangku menjadi sakit, badanku menjadi bungkuk. Jadi sebenarnya kalau pinggang sakit itu lama-lama bisa bungkuk, apalagi kalau frozen shoulder. Kenapa bungkuk? Karena posisi yang paling enak tidak sakit itu kalau kita membungkukkan diri, maka tidak sakit. Kalau tegak, sakit. Nah, waktu itu saya istilahnya mencari akar masalah diri sendiri. Ya, saya saat teduh, saya doa, saya olah nafas, lalu dapat ayat itu bahwa hidupku merasa berat dan pinggangku, pundakku merasa sakit. Jadi sebenarnya akar masalah itu kita bisa tanya sama Tuhan ya. Tuhan bisa bicara lewat ayat, lewat otoritas di atasnya. Ya, kalau misalnya Anda menganggap Ibu Sinta ini sebagai ibu spiritual, itu otoritas di atasnya, itu bisa bicara lewat situ. Nah, kalau saya ya baca Alkitab. Tiba-tiba ayat itu berbicara kayak berbicara gitu ya. Kenapa kamu sakit pundak pinggang? Karena memang saya merasa hidup ini berat ya. Sebenarnya juga seperti yang ditanyakan itu ya, kasusnya saya ini 5 bersaudara, tapi saya nomor 2 dan saya paling sukses. Karena saya paling sukses, saya membiayai adik-adik, membiayai orang tua. Tapi itu cerita yang udah sakit yang dulu. Nah, yang terakhir ini waktu saya bangkrut. Waktu saya bangkrut, sebelum bangkrut itu saya mendirikan, membangun sekitar 30 sekolah di pedalaman. Lalu membiayai operasionalnya tiap bulan. Nah, sebelum bangkrut itu kecil, kayak perpuluhan kedua gitu ya. Tapi begitu bangkrut, saya bisa nyumbang sampai 50, 60, 70% dari total pendapatan dong. Gimana nggak merasa berat? Saya stop sumbangannya nggak tega, tapi kalau diteruskan nggak kuat. Karena nggak kuat, pundak saya sakit. Lalu sembuhnya gimana? Kalau teman-teman lihat rekaman mengenai saya bercerita soal frozen shoulder, itu kan saya sumbangan tidak saya hentikan sampai hari ini. Jadi setelah olah nafas, habis olah nafas, lalu kan saya tepuk-tepuk pundak. Tepuk pundak itu kan sebenarnya kayak sugesti kan. Jadi saya tepuk pundak. Kaya nyumbang itu biasa, tapi bangkrut nyumbang itu luar biasa. Jangan menyumbang memberi dengan duka cita atau paksa, tapi dengan senang hati, dengan sukacita. Kalau mentalmu kuat, tubuhmu kuat. Tuhan tidak pernah memberi tugas melebihi kekuatannya. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saya kuatkan hati saya bahwa ini pengabdian yang luar biasa karena di tengah penderitaan, di tengah kebangkrutan, di tengah kesusahan ekonomi, nyumbang jalan terus, saya tidak merasa berat tapi saya merasa mulia gitu ya. Begitu mental saya tegar, itu saya mau cerita ya, 2 minggu loh, frozen shoulder-nya itu kayak hilang gitu. Jadi itu kayak soul healing and miracle, kayak kesembuhan spontan dan tidak kambuh sampai hari ini. Tidak kambuh sampai hari ini. Ya, dan ajaibnya juga Tuhan akhirnya memberi berkat yang lebih sehingga sumbangan yang sama ini nggak 50-60
persentasenya turun lagi karena income-nya naik atau berkatnya naik. Tapi di puncak penderitaan itu, aduh, banyak hal yang sebenarnya saya lakukan dalam kesusahan ya. Waktu ekoenzim juga butuh penelitian di lab, itu udah saya biayai untuk dapat suratnya. Nah itu memang kadang-kadang ketika kita merasa berat, ya tubuh kita ini nggak kuat, tubuh kita ini kan badannya jiwa. Jadi waktu jiwa kita merasa berat, tubuh kita sakit, nggak kuat. Ya waktu kita bangkit, ya kita sadar, lalu kita bangkit, gitu ya, kita tegar gitu, ya tubuh kita kuat. Ya itu yang saya bisa ceritakan apa yang betul-betul saya alami dengan frozen shoulder, yang pundak ini ya pegel banget. Jadi ya kalau saraf kejepit beda ya dengan frozen shoulder ya. Saraf kejepit itu misalnya ketemu posisi begini enak. Kalau frozen shoulder itu mau gimana aja ya nggak enak gitu. Karena kayak ada yang merengkel di pundak gitu, maka disebut frozen shoulder, kayak ada es batu gitu, kayak 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 ototnya tuh mengeras. Dari frozen shoulder itu bisa jadi kanker otot, bisa jadi bungkuk. Tapi ya untung saya istilahnya belajar hal-hal seperti ini dan dipraktekkan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kita baca pertanyaan berikutnya. Selamat sore, mau tanya apakah normal kalau saya belum pernah berantem dalam berumah tangga selama 28 tahun? Banyak sebenarnya liku-liku kehidupan sampai badai hidup terbesar saat ini pun saya tidak bisa marah. Yang ada rasa kasihan. Tapi yang saya rasa tubuh saya bergetar. Nah, bergetar sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan? Oke, jangan sampai nggak marah tapi ngempet ke dalam ya. Nanti sakitnya lain. Yes. Sakitnya lain lagi tuh. Apa sakit apa Bu Sita yang bisa? Jadi marah itu ada dua, Bu. Kalau bisa marah keluar, itu bagus buat kita, tapi nggak bagus buat orang lain. Nah, Hmm. marah ke dalam itu bagus buat orang lain, tapi nggak bagus buat kita. Nah, Hmm. seringkali marah yang ada yang ke dalam itu tidak sehat gitu loh. Biasanya akan jadi apa itu? Akan jadi cancer, akan jadi stroke, jadi Parkinson, kayak gitu loh, tremor, kayak gitu loh. Nah, apalagi sudah ada tuh tanda-tanda bahwa tubuh saya bergetar-getar, itu sebenarnya udah ada pesan cinta di sana. Kalau diabaikan, dia akan muncul dalam bentuk yang lebih besar. Jadi pesan cinta itu seperti orang ngetok pintu. Ngetok pintu pertama itu kan pasti masih pelan ya. Selamat sore, assalamualaikum gitu kan. Ya didengar sama yang punya rumah gitu kan. Assalamualaikum, lebih besar lagi. Nggak didengar assalamualaikum sambil gedor-gedor kayak gitu kan. Nah itu seperti itu hakikat penyakit gitu loh sahabat. Awal tuh paling cuman pegel-pegel, nggak enak, diabaikan gitu kan, pusing-pusing, nggak diabaikan. Nanti kemudian sakit perut, diabaikan. Nanti akan muncul yang lebih besar gitu loh. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari diri kita ini tidak hanya dari tubuh fisik, tapi juga ada tubuh batin di situ yang perlu kita gali. Ini saya ada masalah apa ya? Saya sedang resisten pada apa ya? Ada emosi apa ya yang masih belum selesai keluar dari dalam diri kita? Kalau sabar nggak pernah berantem tapi lentur, badan kita enak, hati kita lapang, tenang, pikiran kita tenang sih, oh it's okay kayak gitu loh. Tapi kebanyakan yang ada adalah orang ngempet marahnya. Karena apa? Biasanya dulu waktu kecil suka dihajar, mana? Misalkan kayak gitu. Nah akhirnya di situ pikiran bawah sadar dia mudah mencatat gitu loh bahwa oh saya nggak boleh marah. Kalau marah saya akan mendapat perlakuan yang lebih keras. Jadi ditekan tuh ibaratnya emosi itu gitu. Nah, suatu ketika teori tangki emosi itu suatu ketika dia akan meledak. Meledaknya kalau nggak secara mental ya secara fisik. Seperti itu, dalam bentuk sakit atau gangguan jiwa. Ya, mudah-mudahan yang bertanya ini tidak marahnya karena sudah ikhlas ya, sudah penuh belas kasihan. Jadi lihat orang jahat atau orang lain jahat itu kasihan. Nah, kalau kasihan dalam arti mengasihani orang yang jahat ya, wah, itu sehat itu ya. Kalau mencapai level itu bagus ya, asal jangan ngempet, yang penting itu ya. Kalau bisa kasihan sama orang jahat gitu ya, dijahati, aduh kasihan kok dia jahat sama saya ya, pasti dia nggak bisa tidur loh, kalau saya dijahati mah nggak apa-apa, udah biasa gitu ya. Atau kalau kalau kan saya pernah kasih tips ya, walaupun tipsnya nggak ideal ya, bukan trik yang ideal. Kalau Anda dijahati, diledek, dimaki-maki sama orang gila, sakit hati nggak? Enggak kan? Nggak sakit hati, nggak kecewa. Ya udah, kalau dimaki-maki sama orang lain itu anggap aja dia gila. Gitu. Tapi kebanyakan kalau kita yang dimaki-maki atau mungkin nggak menganggap orang lain gila, bisa juga anggap aja saya udah mati gitu.
Jadi orang mati kok kalau nggak bisa marah lagi gitu ya. Yang hidup adalah Tuhan di dalam saya. Itu juga sebuah konsep sebenarnya mengenai bagaimana kita bisa eh, tidak marah tapi tidak meledak. Oke, kita baca lagi berikutnya. Eh, Oke, ini sebuah bukan pertanyaan tapi sebuah ini ya. Mungkin meditasi boleh disamakan dengan Mazmur 37:7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang itu melakukan tipu daya. Ya kalau menurut saya benar banget ya. Daud itu banyak sekali ayat mengenai berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada ayat lain lagi. Daud berkata begini, Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan seperti penjaga malam menantikan pagi hari. Jadi menanti-nantikan itu nggak berbicara. Berbicara itu kan begini, Tuhan tolong begini, Tuhan tolong saya susah sakit, Tuhan tolong, amin. Lalu pergi, lalu sibuk. Kalau saya Tuhan tak tampar tuh orang, kapan saya bicara gitu. Dari tadi kamu ngomong aja terus, Tuhan tolong, nangis, amin. Buka mata, masa, Tuhan tolong, nangis, amin. Ngantar anak sekolah. Kalau saya Tuhan tak tampar tuh, geledak gitu ya, nggak bisa pergi-pergi lagi, geblak sakit. Lalu, nah nih, sekarang saya mau ngomong gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kita harus berdiam diri. Kalau di Mazmur Daud itu banyak sekali Daud bermazmur, lalu ada kata sela, baru dilanjutkan lagi. Nanti bermazmur lagi ada sela. Sela itu jeda, pause, istirahat atau berdiam diri. Itu karena begitu banyaknya kata sela dalam kitab Mazmur, itu saya menafsirkan itu pola Daud dalam dia berhubungan dengan Tuhan itu selalu ada waktu untuk berdiam diri. Nah, itu hanya dengan satu kata namanya sela. Tapi kalau dalam Mazmur 37 ini memang dijabarkan ya, di mana kita perlu belajar untuk berdiam diri. Berdiam diri. Jadi memang kalau kita buka kamus besar Indonesia, lalu kita ketik meditasi gitu ya, itu sebenarnya artinya itu ya bagus aja karena meditasi itu berarti berdiam diri, fokus pada konsep atau pada tujuan ataupun pada sesuatu yang diyakini lebih berkuasa. Itu konsep dalam arti pengertian sekuler. Nah, tinggal kalau Anda beragama apa, ya meditasi itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Sebenarnya menjalankan doa yang lebih sungguh-sungguh. Ya cuma memang itu kan apa namanya istilah bagi tiap agama, bahkan satu agama pun ada beberapa aliran dengan istilahnya masing-masing ya. Tapi kita boleh memaknai seperti itu sehingga kita melakukan itu memang ya itu keyakinan kita. Ya, oke. Jadi sederhana sebenarnya Pak konsep meditasi itu orang seringkali alergi. Padahal tadi menurut Bapak tuh benar. Meditasi itu adalah kita fokus pada satu objek. Misal kayak Bapak mau beli mobil gitu kan. Itu Bapak fokus kan, Bapak liatin gitu kan ininya. Itu sudah meditasi sebenarnya pengertiannya fokus pada satu objek. Iya. Gitu loh. Oke, apalagi Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada pernyataan, tapi betul mengenai meditasi dan hipnoterapi, tapi hipno yang merupakan uh, terapi klinis psikologi ya, bukan orang disihir lalu orangnya menjadi tidak sadar. Nah, itu namanya disihir, dihipnotis. Tapi kalau hipnoterapi adalah terapi klinis psikologi, jadi orangnya tetap sadar, ya bukan disihir. Ya, ada perbedaan antara hipnotis dengan hipnoterapi. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Pesan cinta buat saya yang kena gula. Oh ini ada dijawab tapi nggak apa-apa Ibu boleh jelaskan walaupun dijawab tertulis tapi biar orang dengar rekamannya kan. Jadi orang gula itu adalah menyimpan kepahitan. Kerennya tubuh nih ya. Jadi tubuh itu ngerti gitu. Oh ini orang lagi pahit gitu loh. Jadi secara pikiran bawah sadar dia senang sekali sama gula. Orang lain mungkin cukup minum teh cuman setengah sendok atau satu sendok, tapi buat orang yang gula itu dia butuh tiga sendok gitu loh, baru dia terasa manis gitu. Kenapa? Tubuhnya itu pahit. Jadi dia berusaha menciptakan keseimbangan dengan mencari gula. Bahkan gula yang sudah masuk di dalam tubuh itu diretensi, ditahan sama dia. Jangan pergi, aku ini pahit gitu loh. Kira-kira seperti itu gitu loh anunya. Jadi lucu, unik pesan cinta ini sebenarnya bisa dilogikakan sahabat. Pesan cinta di apa namanya di jari kanan misalkan kayak gitu itu ada anunya gitu loh. Jari itu adalah merefleksikan orang terdekat, ikatan dengan orang terdekat kayak gitu loh. Nanti di pundak sini frozen shoulder itu pundak kayak gitu. Alergi bersin-bersin siapa yang sedang Anda alergikan. Kayak gitu, sesak nafas karena
ada sesuatu yang disimpan sehingga nafasnya nggak lega, sakit kepala itu karena sedang menginginkan sesuatu yang tidak kesampaian. Itu sebenarnya bisa dilogika semua pesan cinta itu, dan itu benar exactly gitu loh. Dulu di buku saya, mungkin sahabat belum tahu, ada buku saya yang berjudul Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku gitu. Itu semua nggak ada daftar isinya gitu loh. Itu benar-benar pengalaman pasien gitu loh. Nggak ada daftar isinya. Nah, baru ke sini oh baru dapat Louis Hay kayak gitu kan. Tokoh-tokoh ini gitu kan. Oh, ini ada ternyata sejalan gitu loh antara apa yang saya tulis itu adalah berdasarkan pengalaman sama berdasarkan penelitian riset dari si Louis Hay itu 35 tahun dia meriset, ternyata ada sinkronisasi gitu loh tentang hal tersebut gitu loh sahabat. Wah, saya Gitu nggak loh. jelas. Oke, sebentar. Saya bikin. Ini bukunya nih. Bukunya Bu Sinta. Pesan Cinta dari Tuhan ya. Saya punya bukunya. Iya. Oke. Jadi saya terus terang Pak Jarod, waktu itu saya masuk di grup Bapak itu saya sangat-sangat sedih gitu. Makanya sampai saya bela-belain ngejar Bapak ke Jakarta itu karena apa? Kasihan gitu loh. Saya lihat orang kok muter-muter aja di penyakit yang sama kayak gitu kan. Mereka udah bernama cancer. Bolak-balik kemo, bolak-balik operasi. Ada lagi cancernya. Karena apa? Atau bahkan metastase padahal udah menjalani pengobatan yang terbaik menurut versi dia gitu kan. Kenapa? Kan pesan cintanya belum ditangkap. Sekali pesan cintanya ditangkap, itu penyakit itu akan hilang sebenarnya kan. Petugasnya udah berakhir gitu. Jadi dia sebenarnya penyakit itu adalah messenger gitu loh, messenger dari Tuhan gitu loh. Gitu loh. Ketika pesan cinta sudah ditangkap, maka penyakit itu udah hilang. Karena apa? Ya udah selesai tugasnya gitu loh, udah nggak diperlukan lagi gitu loh. Nah, sayangnya orang yang tidak belajar kesehatan holistik yang ada hanyalah menderita di sakit itu gitu loh, dan sibuk mencari pengobatan dari satu pengobatan lain. Kadang berhasil, kadang tidak, kadang berhasil sekarang 2 tahun 3 tahun lagi relapse lagi gitu, remisi lagi kayak gitu kan. Apa? Sekali lagi karena pesan cintanya belum ditangkap gitu loh. Makanya saya ayo kita pergi 4 jam saya jalan dari Bandung ke Jakarta waktu itu ngajar Pak Jarot itu hanya untuk nyerahin ini loh Pak, ini Anda di dalam suatu grup yang di situ banyak orang sakit gitu loh. Semoga ini membawa kesadaran gitu loh ya. Puji Tuhan kita satu frekuensi sama Pak Jarot sehingga ya mudahlah kemudian ada camp, ada kelas holistic coaching kayak gitu loh. Ternyata sama ini gitu loh, kita sejalan gitu loh. Apalagi kemudian bicara tentang spiritual, nggak bisa tidak sahabat, kita bicara sakit, bicara kondisi kita hari ini, masalah kita hari ini, jalan keluar yang terbaik dan yang termudah itu sebenarnya bersama Tuhan Ya, gitu loh. sekaligus saya umumkan ya, teman-teman, talk show ini pasti terbatas. Tapi sekaligus saya umumkan bahwa saya dan Bu Sinta ada program namanya Kesembuhan Holistik Online. Nah, itu dengan Ibu Sinta sekitar 8 sesi kalau nggak salah, lalu dengan Ayah Guru 6, dengan saya ada 8 atau 12 mungkin malah kalau saya tambah ya. Jadi nanti dengan Bu Sinta dan Ayah Guru itu hampir seminggu tuh 2-3 kali gitu ya, selama sebulan. Tapi dengan sayanya saya atur seminggu sekali, tapi dengan demikian teman-teman akan ketemu saya selama 4 bulan. Jadi supaya dicerna, 1 minggu lagi cerna, nanti masih ada masalah, pertanyaan atau apa praktek kok belum ini, ketemu saya lagi. Tapi setelah program selesai pun juga akan ketemu dengan Ibu Sinta karena ada di WA grupnya. Dan selain di WA group juga ada program-program misalnya online angkatan berikutnya itu sudah free. Jadi sebenarnya program merupakan loh sekali bayar seumur hidup. Sampai sembuh. Ya, tentu teman-teman kalau perhatikan nanti tiap orang, tiap guru itu punya sisinya masing-masing. Misalnya kalau saya sebut Mas Gunggung ya, wah sangat detail mengenai ritme nafasnya, tarik berapa detik, buang berapa detik untuk penyakit ini, ritmenya ini. Waduh, detail banget, saya ilmiah banget dan teliti. Tapi kalau saya dan Bu Sinta ada kesamaan yang kuat, sama-sama nguplek-nguplek dari sisi jiwa. Ya, mengenai inner healing, bahkan ke saya masuk juga ke kesembuhan relasi. Karena kadang akarnya sakit, akarnya hati. Nah, hati akarnya apa lagi gitu ya? Wah, akar ada relasi dengan pasangan yang nggak beres atau memang hati sendiri itu gambar diri. Maka saya punya modul yang pemulihan gambar diri itu sampai 4 sesi dari sisi aspek sekali lagi mental ya. Nah, itu nanti didalaminya
di program coach online ya. Mau lebih dalam lagi ya ikut campnya. Sebenarnya camp sama online hampir sama soal dalamnya, karena yang ikut camp pun nanti boleh ikut online. Jadi sekali ikut camp itu akan diundang online juga seumur hidup. Tapi yang ikut online nggak diundang camp. Campnya pakai hotel soalnya bayar ya. Online tinggal masuk Zoom aja. Jadi yang ikut camp akan diundang online, yang ikut online akan diundang online berikutnya. Sehingga tentu akan ada waktu. Keistimewaan dari program bersama Bu Sinta, kalau saya berani mengendorse itu adalah pendalaman masalahnya satu per satu. Memang Zoom ini bisa nanya, dapat gambaran besarnya kan, dapat pesan cinta besarnya kan, tapi kan nggak sampai detail. Nah itulah butuhnya konseling atau pendalaman masalah. Satu orang berjam-jam untuk pribadi satu persatu ya. Kalau enggak kan, masalah saya diketahui yang lain ya. Itu dalam program ini ada jasa itu. Jadi itu yang saya bisa berani katakan. Oke, lanjutkan lagi pertanyaannya. Bu Jadi Sinta, kalau saya badan tambahin sedikit ya gatal-gatal. Pak. Jadi Oke, oke. jadi walaupun apa namanya tidak seperti apa camp-camp yang lain yang kita bicara hal-hal yang sifatnya umum ada seperti itu, tapi di kasus ini benar-benar setiap orang itu didalami secara individu gitu loh, benar-benar sampai masa kecilnya bagaimana, dulu perlakuan orang tua bagaimana dan sebagainya itu tuh kita dalemin bahkan sampai kepikiran bawah sadar sampai mendapatkan terapi psikologi klinis kayak gitu. Jadi di camp kesembuhan tuh memang kesannya mahal ya, tapi menurut saya mahal itu sangat relatif. Dua Ada hari, orang 6 hari. apa namanya ada orang yang untuk nyembuhin kanker sampai 600 juta sembuh enggak juga, sekarang ikut kelas coaching yang hanya 2 juta kayak gitu kan, karena udah 600 juta nggak sembuh juga gitu, karena kembali lagi akarnya belum didapat gitu loh. Nah inilah kunci dari apa program yang kami lakukan itu adalah benar-benar kita nyenterinnya tuh benar-benar nyenterin satu persatu gitu loh, seperti itu gitu loh, nggak kita hanya bicara yang umum-umum saja gitu sahabat. Ya, Oke, jadi silakan Pak Jar. dalam konsep saya pola hidup sehat atau functional medicine atau kesembuhan holistik, maka sebenarnya semuanya dipadukan. Jadi misalnya teman-teman misalnya katakanlah kanker, kemo, radiasi sembuh. Yang penting adalah bagaimana jangan sampai kambuh lagi. Nah, dengan pendekatan juga secara holistik ini, dibetulkan pribadinya, dibetulkan hubungan dengan Tuhan, dibetulkan keluarganya, maka kan akar-akar masalah pemicu stres yang membuat hormon nggak imbang, antibodi kacau dan seterusnya itu tentu akan menjadi sembuh juga. Sehingga kalau kita itu bisa sembuh dari badan fisik, ya maka sembuh badan fisik itu bahkan nggak hanya bonus ya, teman-teman akan jadi orang yang lebih baik loh, bener loh, jadi orang baik. Lewat sakit yang Tuhan izinkan tuh jadi orang baik ujung-ujungnya ya. Oke, kita baca lagi. Bu Sinta, badan saya sering gatal-gatal. Apa pesan Tuhan cinta untuk gatal-gatal? Sering timbul terutama malam sehingga sering nggak bisa tidur, garuk-garuk terus. Oke. Ya, gatal itu ya apa namanya? Izin. Apa desire that go against the grain. Jadi ada keinginan untuk melawan gitu loh. Apa seperti sedang menantang arus gitu loh. Ada penyesalan, ada keinginan untuk pergi, ada ketidaknyamanan, ketidakpuasan, atau sedang alergi terhadap orang terdekat. Nah, yang mana tuh? Silahkan dicari itu. Jadi banyak itu biasanya anak-anak nih ya, anak-anak gitu atau istri biasanya gitu kan. Dia kalau di rumah itu muncul tuh gatal-gatalnya, muncul tuh bersin-bersinnya kayak gitu, seperti itu. Sama seperti sinusitis juga itu sama, apa ada kaitannya dengan figur otoritas. Terus ada nggak kapan nggak coba inget-inget kapan kamu nggak gatel? Pada saat kemah. Padahal kemah kan biasanya di luar malah malah dekat dengan alam kayak gitu kan, gatal-gatal dia lebih tinggi ya. Ternyata enggak. Kenapa? Setelah dalamin ya gatal-gatalnya karena apa kesel dengan aturan, dengan ini apa perintah-perintah dari orang tua kayak gitu. Banyak sekali gatal-gatalnya, termasuk saya dulu. Saya waktu kecil Pak korengan seluruh badan gitu loh waktu kecil. Jadi saya kalau lihat foto-foto saya tuh malu gitu loh. Ini nggak ada cantik-cantiknya kayak anak kampung yang kenapa? Karena nggak disayang, nggak dicinta gitu loh. Gitu loh dulu waktu kecil. Oke, kalau orang bipolar atau ADHD, kebutuhan khusus, anak kebutuhan khusus ya.
Jadi kalau kalau kita bicara anak itu pasti semua ada kaitannya dengan di dalam kandungan. Di apa sesi yang kemarin kan kita putar tentang 9 bulan ya. Sebenarnya itu pada saat di dalam kandungan itu fase-fase itu semuanya berjalan sempurna gitu karena ada blueprint dari Allah yang sedang dititipkan pada anak ini gitu kan. Nah, nah kemudian kenapa proses itu terganggu di situ? Muncul leukemia lah, muncul bibir sumbing lah, muncul spina bifida lah, apa tulang belakangnya itu di luar lah, seperti itu tidak normal lah. Itu adalah karena apa? Ada gangguan dalam masa pembelahan sel di dalam kandungan itu terjadi karena apa? Ada emosi-emosi di situ yang mengalir dari ibu ke anak. Ini bukunya ini keren banget, memori janin dan dampak setelah lahir. Jadi tidak hanya emosi-emosi ibu dan bapak ini tidak hanya mempengaruhi secara fisik, juga mempengaruhi secara mental. Ada anak yang bipolar, ada yang anak dengan lahir itu kecemasan tinggi gitu kan. Coba kita lihat anak-anak kita. Ada anak kok nyenengin banget kalau ketemu orang, semua disapa. Tapi ada anak yang baru disapa, jangan kan disapa, ada orang datang aja langsung apa seperti insecure, nggak kecemasan tinggi, ngerasa nggak nyaman sedikit dia nangis seperti itu adalah refleksi dari dia pada saat di kandungan bagaimana, emosi orang tua pada saat dia pada saat mengandung dia itu bagaimana. Itu kalau didalami itu jelas sekali ada benang merah yang kuat sekali gitu loh. Makanya konsultasi sama saya tuh nggak kayak konsultasi dokter yang 10 menit 5 menit, minimal 2 jam gitu loh. Ada yang sampai ada salah satu wali kota itu istrinya wali kota tuh datang ke saya, bener-bener dia, saya bayar 3 sesi mbak, di depan udah 3 sesi curhat dari 6 jam. Kalau udah 3 sesi 6 jam itu dari A sampai Z. Yang ada adalah ketika masuk di terapi psikologi klinis yang di 6 jam tadi kita bicarakan tidak ada semua tuh. Itu pikiran sadar semua yang dia bicarakan. Yang di pikiran bawah sadar adalah baru muncul tuh, oh pernah diperkosa di usia 5 tahun. Yang ada adalah dalam 7 bulan terakhir dia 10 kali masuk rumah sakit dan 3 kali operasi besar. Mau dicari kayak apa? Nggak jelas gitu loh. Udah ke sana kemari, berobat ke sana kemari, bla bla bla. Puji Tuhan setelah diterapi, setelah pendalaman masalah, terapi bla bla bla, kita chat-chatan nggak ada masalah apa-apa dalam dirinya. Seperti itu loh sahabat, bahwa seringkali kita tidak ngerti gitu loh apa sih masalah kita sebenarnya. Ya, Gitu. teman-teman sekali lagi saya umumkan ya, kalau ini sudah ikut Zoom dan banyak pertanyaan, terutama pesan cintanya apa dan kesembuhannya gimana. Nah, pesan cinta dijawabnya singkat, tapi cara sembuhnya gimana, ngatasinya gimana, itu perlu bimbingan ya. Maka saya dorong ya, itu ada nomor WA-nya sekretarisnya Ibu Sinta, Ibu Ati ya, itu hubungin Bu Ati untuk daftar ya, supaya nanti, karena ini kan misalnya pesan cintanya ini ya. Nah, banyak pesan cinta itu nanti ada hal-hal yang langkah-langkahnya itu sama. Nah, ketika langkahnya sama, maka itu dalam kelas. Tapi ketika yang spesifik akar masalah itu dalam konsultasi. Nah, jelasinya ini panjang banget. Bu Sinta paling nggak butuh 6 jam, 6 kali 2 jam, ya 6 kali 1 jam plus tanya jawab. Saya sendiri butuh 12 jam atau 12 sesi, ya lebih tepatnya bukan jam tapi sesi. Jadi kita nggak mungkin selesai dalam sebuah satu kali seminar. Tapi teman-teman sudah dapat konsepnya, insight-nya, pelajaran dasarnya bahwa sakit itu bisa diobati dengan obat, kemo, radiasi, operasi, pasti bisa juga ya. Batuk bisa dikasih obat batuk. Tapi kenyataannya batuk lagi, kata lagi. Alergi dikasih obat ya katanya sembuh. Nanti kambuh lagi. Saya juga orang yang dulunya alergi, sembuh total. Ya, dulu makan udang, cumi, mecin, kena ebi, udah kulitnya mengelupas, gatal, kering. Sekarang enggak ada alergi lagi. Jadi saya terlalu percaya teman-teman yang alergi sini bisa sembuh nggak? Bukan bisa mau apa tidak. Ya, saya terlalu yakin banget itu bisa sembuh, ya. Kalau percaya Nabi Ayub, nabinya orang Islam juga, Kristen juga, Ayub itu kan garuk-garuk badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki digaruk semuanya kan. Kalau dengar kisah Ayub, nah Ayub itu akhirnya kan sadar apa kesalahannya, dan Ayub berkata bahwa batinku bergelora dan tidak pernah diam. Ya, baca kitab Ayub nanti ada ayat, batinku bergelora dan tidak pernah diam. Kesengsaraan menimpa aku, kesedihanku
tidak berkunjung berhenti, kulitku mengelupas. Ya, kulitnya mulai kering, mengelupas, bahkan warnanya hitam-hitam sebagian. Itu yang dialami Ayub, itu persis ayatnya seperti itu. Bisa sembuh, ya Ayub sembuh waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub sembuh waktu mencabut perkataan atau mengenali akar masalahnya. Saya juga sembuh, Bu Sinta juga sembuh, maka saya terlalu yakin ya, teman-teman juga akan sembuh. Kan apa istimewanya saya dengan teman-teman? Kan sama. Sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau saya sembuh, ya teman-teman bisa sembuh. Kan Tuhan itu kan baik, adil. Tuhan itu Tuhan semua orang. Nggak ada Tuhan itu hanya Tuhannya orang Jawa aja, yang Sunda enggak. Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi, yang lain enggak. Masa Tuhan jahat gitu kan? Jadi kalau saya sembuh ya teman-teman bisa sembuh. Kan mekanismenya udah Tuhan membuat mekanisme kesembuhan dalam tubuh kita. Memangnya orang Kristen sistem imunnya bagus, yang lain enggak? Kan enggak. Namanya sistem imun itu antibodi, semua orang agamanya apa aja ada sistem imun, ada antibodi. Tapi antibodi orang Kristen juga ada yang mogok, kena kanker juga. Kenapa? Ya karena hormonnya kacau. Kenapa hormonnya kacau? Karena perasaannya kacau. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan sudah serahkan pada hukum alam atau hukum tubuh atau metabolisme tubuh. Sehingga kita belajar metabolisme tubuh, hubungannya dengan psikologi, hubungannya dengan perasaan, hubungannya dengan relasi. Itulah yang dipelajari dalam kesembuhan holistik. Itulah yang dipelajari dalam functional medicine. Ya, masih banyak pertanyaan, tapi saya tidak akan bacakan semuanya, ya, karena esensinya sudah dapat. Jadi nanti detailnya bisa dua alternatif. Ikut program yang 1 bulan, saya bukan 1 bulan ya, 1 bulan dengan Bu Sinta dan Ayah Guru, ditambah dengan 3 bulan dengan saya. Atau benar-benar kok ini 2 juta selama 4 bulan ini masih mahal, nggak punya duit gitu ya. Ya sudah, konsultasi pribadi dengan Ibu Sinta. Sama, hubunginya sama kayak Ibu Ati. Saya mau konsultasi dulu ya. Nanti dengan konsultasi misalnya mau baru terbukakan, tercerahkan, kayaknya perlu juga nih ikut program online-nya atau malah ikut camp-nya. Camp-nya di Bandung. Wah, jauh Pak. Saya di Jakarta. Kalau Anda di Jakarta tuh Bandung dekat banget. Ya, dari Malaysia aja ada yang datang, dari Vietnam ada yang datang, dari Medan ada yang datang, dari Palembang ada yang datang, dari Semarang ada yang datang. Jadi camp kesembuhan holistik itu cuma dibatasi 20 orang. Itu yang datang dari berbagai kota, seperti orang ya sama kayak orang Jakarta mau sembuh ke Penang begitu kan. Jadi ya Penang jauh apa dekat itu ya. Jadi kalau emang ada kebutuhan dan rasa bahwa ini bagian yang saya cari, atau ini menjadi bagian, mungkin bukan satu-satunya jalan kesembuhan, tapi akan melengkapi cara sembuh yang teman-teman udah usahakan. Sudah ke dokter, sudah operasi, sudah kemo, sudah radiasi, sudah belajar makan sehat, apalagi kanker ya, belajarnya detail banget. Saya khawatir kadang-kadang kalau terlalu detail itu apa nggak stres tuh mikirin makanan gitu ya. Jadi perlu kayak tadi harapan. Tapi kalau harapannya itu nggak dapet, ya bersyukur. Sama juga SOP makannya ini. Kalau nggak ada, yang ada itu dimakan dengan ucapan syukur. Racunnya keluar, pestisidanya keluar, ya, daripada mikirin makanan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan, enggak ya, enggak, kita enggak mengabaikan makanan. Nanti kalau camp kesembuhan holistik pun diberi jus sehat, jus detox, ya, makannya diperhatikan. Ya, kalau di campnya Bu Sinta ya, bahkan jujur kalau camp saya aja yang di Penase kemarin, saya nggak perhatiin banget sampai sehat-sehat banget. Kenapa? Saya juga orang yang terlalu yakin sebenarnya. Itu makan cuma 10%. Kita kasih yang 20%, kita kasih yang 30%. Ya, kita kasih yang lebih penting daripada makanan. Ya, soal makanan dan minuman itu ya masuk ke perut lalu buang ke jamban hilang, tapi ada yang lebih penting daripada makanan dan minuman. Baik itu untuk hidup, untuk surga neraka, untuk kesehatan, untuk apapun juga ada yang lebih penting dari makanan dan minuman. Bukan berarti kita mengabaikan makanan, tapi kita hanya ingin menyadarkan ya, ada yang lebih penting dari itu. Di antaranya malam hari ini adalah power of now, yang keren banget ya. Yang saya pikir ini benang apa garis waktu nih gitu ya, tapi ternyata lebih daripada itu. Oke, sekarang 5 menit boleh juga lebih untuk penutup dari Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Saya tambahkan sedikit ya Pak. Saya lagi buat ini apa namanya video tentang kinesiologi gitu.
Jadi sahabat, tubuh kita ini sangat cerdas. Semua mekanisme penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan sempurna di dalam diri kita. Gitu kan. Tinggal kita mengaksesnya dan tidak menambahi dia dengan masalah-masalah kita, tidak menambahi bebannya dengan masalah-masalah kita atau pikiran-pikiran kita yang masih salah. Ya gitu kan. Termasuk kecerdasan tubuh ini dengan kinesiologi ini itu kita bisa mendeteksi, Pak. Kita ini sudah sakit di level apa jantung kita masih bagus apa tidak, kansernya udah nyebar apa tidak, itu semua tubuh bicara. Dan kinesiologi nanti saya share ininya, videonya. Seperti bahkan kita makan apa yang cocok buat kita itu ini bisa kita lakukan. Obat ini cocok nggak buat tubuh kita bisa cek dengan tubuh kita sendiri. Itu kerennya. Jadi intinya adalah pertemuan kita malam ini adalah bicara tentang power of now. Itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, masa depan. Kita sudah ada di sini saat ini dengan emosi apa, penuh kesyukuran, penuh cinta kasih, penuh welas asih. Kayak tadi Bapak bilang bahwa 3 hal itu adalah kudus, benar, sama kasih, gitu kan? Nah, itu adalah konsep now. Kemudian kita tidak lagi terpaku dengan masa lalu, tidak terpaku dengan masa depan. Kita lepaskan semua. Bagaimana untuk sampai pada titik kesadaran seperti itu adalah tatkala Anda bisa menyerah pada apa yang ada dan dengan demikian menjadi hadir sepenuhnya di dalam kondisi now and here, di sini dan saat ini. Masa lalu sudah tidak memiliki kekuatan lagi, masa depan sudah tidak memiliki kekuatan lagi, dan Anda tidak memerlukan semua itu. Kuncinya adalah sekarang. Kemudian apa? Bagaimana mengetahui bahwa saya telah berserah? Yaitu ketika Anda tidak lagi mengajukan pertanyaan itu. Anda sudah tenang, hening, diam, dan merasakan kedamaian itu bersama Tuhan di dalam diri Anda sendiri, sahabat. Oke, salam sayang selalu dari saya. Wow, keren sekali. Terima kasih Bu Sinta, ya teman-teman. Kita ini sebenarnya bukan belajar olah nafas. Kita ini bukan belajar gimana sembuh, ya. Kita tuh belajar hidup. Menemukan arti hidup, menemukan tujuan hidup, dan itu akan terjadi menemukan arti dan tujuan hidup kalau kita berjumpa dengan Sang Pemberi Hidup. Kita berjalan bersama Sang Pemberi Hidup, kalau kita menjalani hidup ini dengan bermakna mulia bukan karena kaya, tapi berguna bagi sesama. Kita bahagia karena kita bukan dicintai, karena banyak orang mungkin benci, tapi kita bahagia karena kita mencintai diri sendiri. Kita mensyukuri apa yang ada. Orang kaya bukan yang punya banyak uang, tapi yang bisa minum air putih sambil berkata, aduh segar banget nih, nikmat banget, gitu ya. Bisa makan nasi pakai sambal, pakai daun-daun lalap aja, gelar tikar di bawah rembulan, dengan penuh ucapan syukur. Jadi ketika kita bisa bersyukur dari waktu ke waktu, orang yang bahagia adalah orang yang dalam lembah-lembah kekelaman, dalam penderitaan, tapi merasakan Tuhan. Waktu saya bangkrut, banyak orang tanya, Pak, kok Bapak ini kayaknya waktu sebelum bangkrut sama sesudah bangkrut sama-sama bahagianya. Oh iya, sebelum bangkrut saya omset puluhan miliar tiap bulan. Mau ke luar negeri tiap bulan, tiap minggu juga nggak masalah. Ya saya bersyukur juga karena duitnya banyak. Tapi waktu saya bangkrut, saya merasakan Tuhan pertolongan, pemeliharaannya dari hari ke hari. Kuasa Tuhan itu nyata banget. Kasih Tuhan itu makin nyata. Sehingga sebenarnya dalam kondisi apapun, kita tuh bisa merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Ketika sakit misalnya, tapi bahagianya karena kita punya pengharapan. Nah itulah yang saya sebut dengan pola hidup sehat. Makanya dari awal WA grupnya namanya pola hidup sehat, bukan grup olah nafas. Karena olah nafas hanya salah satu saja, ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Cinta bagikan, yang saya bagikan bisa menginspirasi teman-teman semuanya, ya. Dan kita bisa meraih kehidupan yang lebih berkualitas, baik itu kesehatan, tapi terlebih lagi bukan kesehatan aja ya sekali lagi ya. Kan saya sering bilang kanker payudara, kankernya sembuh. Itu kalau meninggal payudaranya jadi tanah gitu. Tapi kita mencapai hidup yang lebih baik lagi, terutama dari aspek justru spiritual, kejiwaan, sosial, dan nanti sembuh itu bonusnya. Ya, sembuh itu bonusnya. Bahkan kalau dalam kasus tertentu, ya, saya pernah berjumpa dengan orang kanker,
yang ketika mulai belajar itu mengalami, bahkan dia sempat bersaksi sih, saya sembuh Pak gitu, saya sembuh gitu. Tapi dia nggak mensyukuri kesembuhannya itu tidak seperti dia mensyukuri menjumpai arti hidup. Dia berkata bahwa saya paling bahagia ini bukan soal sembuhnya, Pak Jarod. Saya menemukan arti hidup, saya menemukan Tuhan. Saya dikagetkan dengan 2 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Wah, kok. Tapi setelah keadaannya membaik, sakitnya hilang, terus meninggal. Tapi itu membuat bukan hanya dia ya, anaknya pun ikhlas mamanya dipanggil. Karena mamanya dia lihat udah sembuh. Kalau ternyata meninggal, berarti memang waktunya dipanggil Tuhan. Tapi dipanggilnya itu bukan dalam kesakitan. Walaupun saya kayak, tuh Tuhan, kenapa sih dikasih perpanjangan cuma 2 bulan gitu, 5 tahun kan, 10 tahun kan gitu. Ya, udah cukup. Dalam arti sebelum sakit pun juga dia sebenarnya udah cukup banyak berbuat baik, banyak melayani, diizinkan sakit, diizinkan sembuh. Dengan proses menemukan hidup, ketika akhirnya dipanggil Tuhan, menariknya adalah keluarganya itu semuanya bisa ikhlas. Karena dia lihat mamahnya udah baik, udah sehat, udah bisa ini, bisa itu. Terus kayak tinggal beberapa hari, ngedrop dengan cepat, lalu nggak ada. Gitu. Jadi menderitanya nggak pakai lama. Itu kayak yang saya makin semangat gitu ya, ngajari pola hidup sehat ini bukan hanya sekedar nafas, bukan sekedar sembuh, tapi menemukan arti dan tujuan hidup. Oke, selamat malam. Itu penutup dari saya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, kita akhiri malam hari ini atau sore ini ya. Saya jam 7 juga ini ada Zoom lagi dengan orang-orang Surabaya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bu Sinta. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Yosafat nih dari Sydney hadir. Misalnya jam berapa? Nambah 4 jam. Oke. Terima kasih semuanya. Salam sayang selalu.